Baik, tim pers COVID-19, selamat malam. Jadi kondisi tim medis kita, terutama di rumah sakit rujukan, dalam hal ini rumah sakit umum daerah, sampai hari ini dalam keadaan sehat. Memang ada kendala ketika jumlah pasien dalam pengawasan ini meningkat, sehingga memang dalam evaluasi tadi pagi yang dipimpin oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta Pak Sekda, kami rencana akan menambah tenaga terutama di ruang isolasi, dan kondisi sampai hari ini untuk di RSUD Mimika sebagai rumah sakit rujukan, untuk APD tersedia, tetapi kami punya stok kabupaten. Ini betul-betul terkait dengan APD, kami mengalami kekosongan stok atau stok out. Namun kami sedang meminta untuk 1-2 hari ini, termasuk stok kami yang nanti akan datang dari Jakarta. Tapi secara keseluruhan tim tenaga kesehatan tidak hanya di RSUD, tetapi juga di call center, terutama tim Public Safety Center 119, PSC 119, sampai hari ini masih bergerak dan mereka semua masih tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada prinsipnya adalah dalam melakukan upaya untuk evakuasi maupun penanganan, yang memang ditekankan adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD secara baik dan tepat. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Dan satu hal lagi, misalnya di rumah sakit rujukan di RSUD Mimika ada tim medis yang melakukan pengambilan swab terhadap beberapa pasien. Itu mereka sendiri dengan menggunakan APD yang benar dan tepat. Mereka coba untuk melakukan pemeriksaan, yaitu dengan pemeriksaan PCR, dan mereka dinyatakan negatif. Kami tetap berharap bahwa seluruh tenaga kesehatan, baik di puskesmas, di rumah-rumah sakit dan di klinik, karena melihat kondisi penyebaran COVID-19 yang hampir sering ditemui di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rumah sakit swasta, maka sudah saatnya dari sekarang harus diterapkan prinsip bahwa semua pasien yang datang di fasilitas kesehatan harus dianggap pasien infeksius, supaya kita bisa mencegah jangan sampai ada tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 akibat risiko kerja. Selain itu, kami pun di shelter tempat tempat di mana beberapa pasien dalam pengawasan maupun orang tanpa gejala dan orang dalam pemantauan, tim kesehatannya didampingi oleh tim K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja RSUD Mimika untuk melakukan pengendalian infeksi, baik terhadap orang-orang yang diisolasi tetapi juga terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Saya pikir itu. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kabarnya sudah disiapkan bangunan khusus bagi tenaga medis di RSUD yang tidak pulang ke rumah. Apakah sudah selesai? Iya, memang itu sudah direncanakan. Saya pikir ini tetap dikejar dalam waktu 1 bulan ke depan. Targetnya seluruh ruangan yang disiapkan, termasuk tempat untuk di mana tim kesehatan, tim medis ini bisa gunakan untuk bisa beristirahat ketika tidak pulang ke rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada lagi Pak, mengenai apakah ada pengawasan khusus bagi kru pesawat yang sering keluar masuk timika, pedalaman, dan kru pesawat Airbus dari PT FI? Iya, jadi sampai hari ini
pengawasan terhadap seluruh kru pesawat itu secara terintegrasi melalui Dinas Perhubungan dan tim KKP itu masih melakukan pengawasan terhadap kru pesawat termasuk barang-barang yang diangkut, dan juga jika pasien misalnya beberapa hari lalu pasien dari Ilaga yang dirujuk ke Timika ini tetap diawasi, termasuk barang bawaan dan penumpang dan termasuk tenaga yang didampingi. Ya. Baik Pak, ini selanjutnya untuk OTG meningkat ke 76 orang. Penanganannya seperti apa? Isolasi mandiri atau bagaimana? Baik, dari sekian banyak OTG yang sampai hari ini berjumlah 79 orang, kami mau sampaikan bahwa 9 orang diantaranya itu ada di shelter, yang tersisa adalah ada melakukan isolasi mandiri, dengan catatan bahwa kami sudah memulai malam ini untuk memprioritaskan pasien dalam pengawasan dan OTG untuk melakukan testing. Kami saat ini sedang tim penyelidik epidemiologi atau PE sedang melakukan yang berdasarkan hasil tracing kontak dari pasien 01, 02 dan 03 sedang melaksanakan malam ini untuk rapid test yang sudah kami terima sebanyak 340 testing dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dan dari 340 kami dari Dinas Kesehatan tadi meminta 40 testing, dan nanti besok akan ditambahkan lagi sebanyak jumlah PDP dan OTG. Tetap OTG yang belum dites bisa akan dilanjutkan di besok hari. Pada malam hari ini kami mencoba untuk melakukan testing terhadap 31 orang hasil kontak tracing dari pasien 01, pasien 02, pasien 03 yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun OTG yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Iya, saya pikir itu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya Pak, ada petugas kesehatan yang diusir dari kos-kosan karena pemilik takut petugas kesehatan menularkan COVID-19 ke mereka karena menangani pasien beberapa waktu belakangan ini. Nah, sikap tim gugus tugas seperti apa terkait hal ini? Ya, saya pikir untuk kejadian ini sebenarnya bahan evaluasi bagi kami, tetapi ini mungkin hal yang paling mendasar karena keluarga maupun para pemilik kos-kosan itu belum mengerti kira-kira bagaimana cara penularan. Nah, kami berharap masyarakat di Mimika, saya pikir dengan publikasi yang dilakukan secara masif bisa memahami secara mendasar sebenarnya COVID-19 itu penularannya itu bisa dikendalikan dan tidak perlu ditakuti orang yang merawat atau mendampingi pasien yang terinfeksi COVID-19 maupun mereka yang sedang merawat pasien COVID-19, status orang yang diduga terinfeksi COVID-19, baik itu ODP maupun OTG. Saya pikir itu. Oke Pak, ini mengapa tidak ada pengiriman sampel pasien lagi? Apakah ada kendala transportasi atau terkait aturan atau pedoman untuk itu? Baik, sebenarnya besok pagi itu rencana akan ada 9 sampel yang akan dirujuk ke Jayapura. Nah, memang hari kemarin sampel tidak dikirim karena kami juga menunggu VTM atau virus transport medium, karena memang stok sampai kemarin pagi itu hanya tersisa 1, tetapi siangnya RSUD Mimika telah menerima 10 VTM dari tim gugus tugas Dinkes Provinsi Papua, sehingga besok pagi akan dirujuk. Rencananya ada 9 sampel yang akan dirujuk ke Jayapura. Demikian. Nah, untuk obat Avigan dan kloroquine apakah sudah tersedia di Mimika? Baik, obat-obat tersebut sudah tersedia terutama di RSUD Mimika dan juga di Rumah Sakit Tembagapura, dan stok ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
Ya. Kemudian juga ada pertanyaan untuk lonjakan dari PDP dan OTG. Ini ada beberapa yang terisolasi mandiri dan siapa yang mengawasi bila dilakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk kontrol pasien apakah didatangi di rumah masing-masing atau melalui telepon. Baik, khusus untuk PDP dan OTG, tim penyelidikan epidemiologi melakukan kunjungan setiap hari dari rumah ke rumah. Kalau yang ODP itu dipantau melalui telepon, dan ini memang sesuai dengan protokol. Kami memprioritaskan adalah pasien dalam status OTG dan juga PDP, oleh karena mereka melakukan kontak langsung dengan pasien yang sudah dinyatakan confirm terinfeksi COVID-19. Dan lonjakan ini disebabkan karena kami mencari kasus, mencari kontak. Dari kasus yang kami laporkan, kami mencari kontak dan kemudian mengkategorikan kelompok mana yang menjadi kelompok kontak risiko rendah dan kelompok mana yang menjadi kontak risiko tinggi. Teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa dari pasien 03 kami hari ini mulai dari kemarin dan sampai hari ini melakukan kontak tracing, dan kami peroleh ada 36 orang yang sudah pernah kontak yang tersebar mulai dari Mapurujaya dan juga Kota Timika, dan tempatnya baik itu di dalam keluarga itu ada 4 PDP, sementara di klinik pertama yang dikunjungi pada tanggal 22 Maret tahun 2020 sebanyak 5 orang PDP dan 6 OTG. Kemudian di satu klinik yang mana itu dijumpai ada 4 PDP dan 3 OTG, itu pada kunjungan kedua kalinya ke klinik tanggal 25 Maret. Sementara di Mapurujaya sendiri di rumah penduduk itu didapati tadi siang ada 2 orang yang melakukan kontak erat dengan pasien 03 yang berjumlah PDP-nya 2 orang dan OTG-nya 2 orang, sementara ODP-nya 2 orang. Nah, pasien-pasien ini saat ini tim kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dengan rapid test yang sudah diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Ya, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan bahwa sebagaimana data yang sudah kami sampaikan, sampai tadi jam 18.00 jumlah PDP yang dirawat ada di 3 rumah sakit. Yang pertama yaitu 8 orang yang dirawat itu berjumlah dari 11 orang yang dirawat, 8 orang di RSUD, kemudian yang 3-nya di 2 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Mimika. Dan sampai malam ini jumlah orang yang diisolasi di shelter itu berjumlah 19 orang, tetapi malam ini sedang dijemput 1 ODP yang akan diisolasi juga di rumah atau di shelter, sehingga nanti akan berjumlah 20 orang. Ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media. Terus hari ini dari pasien 03, pasien 03 kami mendapat beberapa gambaran. Yang pertama ada 1 orang OTG, 1 orang ODP yang kita naikkan statusnya menjadi PDP karena mulai muncul riwayat atau mulai muncul gejala-gejala sebagaimana gejala klinis pada pasien COVID
Iya Pak, Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai hari ini berarti tidak ada tambahan positif atau apa begitu, tidak ada ya Pak ya? Ya, jadi hari ini belum ada laporan positif karena semua sampel yang dikirim sudah diperiksa dan sudah dilaporkan. Sepertinya nanti besok setelah ada sampel yang dikirim lagi, maka tentu saja dalam 2-3 hari setelah sampel dikirim, hasilnya akan disampaikan oleh tim gugus tugas Provinsi Papua. Oke. Nah untuk rapid test sendiri ada berapa banyak sebetulnya Pak yang datang? Tadi di RSUD Mimika mendapat kiriman rapid test sebanyak 340 rapid test, dan kami sendiri pun coba meminta sebanyak 40 tes untuk melakukan testing di 36 orang, ya 36 orang kontak erat dengan prioritas yaitu PDP, pasien dalam pengawasan, dan orang tanpa gejala yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, dan juga nanti ada di 8 orang di shelter, 8 orang di shelter dari PDP dan 9 orang yang ada di shelter dari status orang tanpa gejala. Oke. Kemudian untuk yang hari ini kan ada pemakaman Pak ya, dari Ya. Yang diduga. Itu bagaimana pemakamannya Pak? Sesuai prosedur COVID atau bagaimana? Mestinya itu harus sesuai dengan prosedur, yaitu di wrapping dan kemudian kurang dari 4 jam itu harus dimakamkan. Sebenarnya kami tim gugus sudah mengundang keluarga kemarin siang untuk datang ke posko, dan kami memberikan pengarahan supaya almarhum karena punya kontak erat dengan pasien 02, pasien 03 dan salah satu pasien yang sedang dirawat, maupun salah satu peserta yang juga sudah meninggal yang punya hubungan dengan klaster Lembang, untuk segera dimakamkan. Namun karena kesiapan keluarga dan juga cuaca akhirnya menjadi tertunda. Nah, kemarin kami memberikan arahan kepada keluarga bahwa paling tidak ada keluarga lagi yang menyentuh jenazah, dan juga tidak ada keluarga yang mendekat. Semua orang yang masuk dan keluar kami meminjamkan memberikan cairan desinfektan untuk melakukan dekontaminasi, serta memberikan alat semprot supaya semua orang pelayan yang datang itu bisa didekontaminasi. Itu yang bisa kami sampaikan juga terkait dengan hal ini. Tetapi ke depan, jika ada pasien yang memang meninggal di rumah sakit, terutama di RSUD, maka akan digunakan protokol untuk pemulasaran jenazah, yaitu jenazahnya akan di-wrapping, kemudian kurang dari 4 jam harus dimakamkan. Tapi jenazahnya baru tadi ya Pak ya, belum dimakamkan? Iya, kami masih melakukan pengembangan atau tracing. Besok kami akan mengumpulkan tenaga surveillance di 3 puskesmas yang sudah melaporkan, dan juga ODP dan OTG yang ada di wilayah-wilayah puskesmas untuk bisa melakukan pemantauan di lapangan dan juga melakukan pencarian atau tracing untuk orang-orang mungkin yang pernah kontak dengan ODP maupun PDP serta OTG yang ada di wilayah kerja puskesmas. Nah Pak, ini masa kedua ya, Iya. kedua. Perkiraannya terjadi lonjakan atau bagaimana? Iya, kami memprediksi semakin banyak kasus akan semakin banyak orang-orang yang dicurigai status yang ditetapkan. Ini akan justru semakin bagus sehingga kita membongkar gunung es. Jadi fenomena gunung es ini memang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari ke depan.
kami melaporkan tadi kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati serta Pak Sekda untuk memperpanjang masa masa pembatasan penerbangan maupun masa untuk social distancing maupun physical distancing. Oleh karena kami melihat setelah melakukan kontak tracing itu banyak kasus-kasus yang ternyata hidden atau tersembunyi. Pada kesempatan yang sangat baik ini sekali lagi kami meminta kerjasama dari warga terutama yang pernah hadir pada acara pemakaman salah satu peserta yang kemudian meninggal yang memiliki hubungan erat dengan kasus di klaster Lembang untuk bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, melaporkan jika ada yang batuk, kemudian sesak, ini segera untuk disampaikan kepada kami. Karena saat ini adalah saat yang paling tepat untuk bagaimana masyarakat secara sadar bisa melaporkan ini sendiri kepada petugas kesehatan baik yang di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Memang salah satu hal yang menjadi berat untuk masyarakat yang ingin melapor yaitu stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, saya mau sarankan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Timika khususnya bahwa mewakili tim gugus penanggulangan COVID-19, kami berharap hentikan stigma dan diskriminasi bagi PDP, ODP maupun OTG. Kita belajar daripada TB, kasus TB, kita belajar dari kasus HIV. Sampai hari ini kasus TB karena stigma dan diskriminasi yang tinggi akhirnya pasien menjadi tidak patuh. Pada akhirnya saat ini kita diperhadapkan dengan kuman yang resisten obat TB, sehingga kasus-kasus TB resisten ini juga sangat banyak menelan korban jiwa, padahal kasusnya sederhana yaitu stigma dan diskriminasi. Demikian pula HIV yang tadinya tidak perlu HIV sampai ada di dalam rumah-rumah maupun ada di kampung-kampung, namun hanya karena stigma dan diskriminasi sehingga menyebabkan HIV bisa masuk ke dalam rumah, HIV juga bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Kalau kita sayang warga masyarakat yang di Mimika, mari saya berharap mewakili pemerintah dan juga tim gugus, masyarakat mari sama-sama kita hentikan stigma dan kita hentikan diskriminasi supaya mereka yang punya tanda dan gejala ini mampu secara sadar mereka bisa menyampaikan ini ke kami dan kami bisa menangani ini dengan baik. Berikan kami kesempatan untuk untuk mengerjakan ini. Dan hari ini gugus terdepan bukan tenaga kesehatan. Hari ini gugus terdepan adalah masing-masing orang, masing-masing keluarga. Masing-masing orang punya hak untuk sehat, tapi dia juga punya hak bertanggung jawab untuk menjaga dirinya supaya tidak terinfeksi daripada virus corona ini. Saya berpikir bahwa dengan adanya stigma dan diskriminasi, maka penyebaran COVID-19 tidak akan pernah selesai di Kabupaten Mimika. Nah, ini mengenai shelter maupun RSUD, pertanyaan dari rekan-rekan. Ini bisa menampung maksimal berapa pasien isolasi? Ya, kalau sampai bulan depan maka lebih kurang ada 20 pasien yang bisa ditampung dalam ruang isolasi. Pengerjaannya sedang dilakukan. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya sesuai dengan protokol dari Kementerian Kesehatan, tidak semua pasien dalam pengawasan harus ada di rumah sakit. Sebisa mungkin keluarga di rumah, kalau misalnya itu bisa isolasi mandiri, sangat baik melakukan isolasi mandiri. Saya pikir teman-teman pers juga secara masif menyampaikan bagaimana cara melakukan isolasi mandiri. Sehingga tidak semua, sebenarnya hanya sekitar 3-4%, sekitar 3-4% mereka yang terinfeksi COVID-19
Itu yang sampai di rumah sakit rujukan. Yang lainnya pasti ada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Hambatan isolasi mandiri adalah bagaimana disiplin untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan tidak kontak dengan orang lain. Tetapi ini akan bisa sangat baik jika para warga masyarakat di sekitar rumah orang yang terinfeksi COVID-19 ataupun diduga ini tidak melakukan stigma dan diskriminasi. Salah satu contoh adalah tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Kami pikir ini adalah satu-satunya model di Indonesia karena keberhasilan ini adalah yang keberhasilan di Wuhan, keberhasilan yang ada di Jepang, keberhasilan yang ada di Korea. Ini adalah dengan pemerintah bagaimana bisa melakukan isolasi karena penduduknya tidak disiplin. Ini satu-satunya yang ada di Indonesia yang secara berani pemerintah Kabupaten Mimika lakukan. Nah, kalau tempat shelter ini saja sudah di stigma, bagaimana kita bisa menghentikan ini? Gugus yang terakhir adalah gugus tenaga kesehatan. Jadi jangan berpikir terbalik bahwa gugus terdepan adalah tenaga kesehatan, tidak. Karena social distancing, physical distancing, stay at home, tetap tinggal di rumah, itu adalah gugus terdepan, berarti ada di dalam rumah. Demikian tim media. Oke. Ini juga ada pertanyaan ini Pak, tadi disebutkan bahwa ada himbauan untuk datang ke Vaskes. Nah, tapi kan perlu diungkap Pak, siapa yang ke Lembang, karena tidak semua orang tahu siapa yang dari klaster Lembang. Betul. Sebenarnya kondisi sampai hari ini di Timika ada 2 klaster, yaitu klaster Jakarta sama klaster Lembang. Saya pikir dengan tanpa diumumkan, tetapi sebenarnya pada kesempatan ini artinya kami sudah membuka dari kemarin bahwa sebenarnya banyak klaster Lembang ini diawali dengan ketika ada salah satu peserta yang meninggal dunia dengan tanda dan ciri khas yang sama, memiliki kaitan dengan kasus yang ada di Lembang yang meninggal di Bandung. Terus ada pasien 02, 03 dan beberapa orang yang diduga yang sudah meninggal, bahkan sampai saat ini ada yang dirawat. Ini berarti tim gugus sudah secara terbuka menyampaikan bahwa kasus yang di Lembang ini memiliki hubungan erat dengan kejadian-kejadian di Timika, sehingga sudah banyak ini. Dari kalau kita menghitung kasus Lembang ini sudah orang-orang yang terjaring itu sudah mencapai 54 orang. Kami yakin bahwa ini akan jauh lebih besar. Sehingga memang masyarakat yang hadir pada acara pemakaman atau hadir pada saat misalnya melakukan ziarah waktu peserta tersebut meninggal, mestinya sudah secara sadar untuk bisa untuk bisa mengunjungi fasilitas kesehatan dan melaporkan. Himbauan kami tadi saya pikir Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga meminta kami untuk menghimbau kepada masyarakat, terutama warga jemaat yang hadir pada kesempatan itu, dan kemudian dalam 2-3 hari setelah pemakaman atau setelah melayat ada yang batuk, ada yang sesak napas, maka silakan datang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Itu yang bisa kami sampaikan, ataupun sebenarnya bisa menelpon di call center 0853 14 kali 91. Jadi kemarin kan disebutkan untuk yang kontak langsung dengan jenazah dari almarhum dari Lembang ini 16, sekarang 54 yang sudah tracing ya Pak? Iya, hasil tracing kami itu 54 dan kemungkinan akan bertambah. Karena hari ini kami mengembangkan tracing atau pencarian kontak itu sampai di Mapurujaya. Dan ketika sampai di Mapurujaya, ini sudah menjadi ancaman sebenarnya buat kita di Mimika. Karena ada beberapa penduduk yang merupakan orang asli Papua yang menunjukkan PDP. Ada 2 orang dewasa dan 2 orang anak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap kerjasama dari warga masyarakat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada tim pers. 2 orang yang tadi ditemukan itu yang kontak dengan Yang kontak erat, satu mobil, satu gereja. Makanya kami kalau sudah PDP atau OTG, maka mereka ini yang kontak erat dengan pasien COVID yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. untuk yang pasien tadi sempat di PDP tadi dikirim sampelnya atau enggak Pak hari ini? Enggak, jadi kami malam ini kami sedang melakukan pemeriksaan untuk semua kontak erat resiko tinggi, baik PDP maupun OTG yang kami prioritas dari pasien 02, pasien 03. Sementara 4 orang dari pasien 01 juga malam ini akan diperiksa OTG. OTG-nya akan kami periksa. Nah, untuk ODP yang ditingkatkan statusnya PDP ini sebelumnya isolasi mandiri atau masuk misalkan? Iya, sebelumnya ini isolasi mandiri. Isolasi mandiri dan ketika pergi ke rumah sakit rujukan akhirnya dibawa ke shelter. Sementara ada satu yang isolasi mandiri karena dia awalnya itu ODP tetapi sudah dengan gejala, malam ini akan diperiksa. Kalau hasilnya positif dan kondisinya tidak bagus maka akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Saya pikir banyaknya kasus, penemuan banyaknya PDP, terutama OTG, saya sangat berharap kota ini harus tertib. Sebenarnya secara keseluruhan dari tanggal 20 kami bekerja sampai malam ini sudah ada 133 orang dengan status 32 PDP, 22 ODP dan 79 OTG. Itu ya. Ini ada lagi Pak pertanyaan, apakah sudah ada pejabat Pemkab Mimika yang melakukan rapid test, Iya, saya pikir nanti karena reagen yang dikirim, kami coba prioritaskan dengan sejumlah orang dengan status PDP dan OTG. Setelah itu nanti kami akan laporkan dan kemudian pejabat akan kami dorong, karena hari ini kita tahu bersama bahwa rapid test itu jumlahnya sangat terbatas. Kalau sekarang sudah 133, kalau besok tracing lagi, jadi 133, dari 340 rapid test yang kami terima hari ini akan ada untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit bagi pasien yang OTG maupun PDP. Kemudian pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan untuk pintu masuk melakukan PCR. Paling tidak ada langkah-langkah lebih awal dengan rapid test untuk dilakukan, bagaimana tindakan medis segera supaya bisa menyelamatkan pasien-pasien dalam pengawasan. Jika kalau reagennya cukup, ada indikasi atau terlihat trennya mulai berkurang, terutama OTG, maka saya pikir pejabat pun yang pernah memiliki riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi atau dengan keluarga yang statusnya PDP maupun OTG, ya saya pikir bisa saja seperti itu. Tapi setelah ini ada rencana lagi rapid test datang Pak? Iya, kami akan masih tetap meminta. Jadi kalau 340 ini kami coba nanti untuk di puskesmas dan juga di rumah-rumah sakit swasta. Namun kami tentu akan melihat kebutuhan di RSUD Mimika sebagai rumah sakit rujukan. Karena satu orang ketika itu harus diperiksa, itu bisa saja diulang bisa jadi satu tes untuk satu pasien itu bisa diulang terus untuk memastikan bisa sampai 2-3 kali gitu. Tetapi untuk kebutuhan di rumah sakit swasta maupun di klinik itu akan kami diskusikan terutama juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.